Oke guys, kembali bersama saya Denny Santoso di Q&A. Alright, so ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke saya nih. Oke, so gini. Di antara semua metode seperti Google Ads, SEO, PPC, kenapa kemudian paling tertarik dengan list building dan email marketing bahkan sampai jadi expertnya dan bikin Tribelio? Very good question. Oke, so kerangka dari digital marketing ya adalah Anda datangin traffic. Jadi menjangkau orang yang tidak Anda kenal. Traffic, oke? Dari traffic dibawa ke sebuah website atau apapun itu. Landing page, biasa kita nyebutnya landing page ya, dibawa ke sebuah landing page. Nah, habis dimasukin ke landing page, Anda jualan di situ. Itu very basic banget. Maka marketplace mengadopsi model itu. Mereka punya traffic, masuk ke halaman produk Anda, add to cart atau buy. Selesai. Nah, kalau Anda memperhatikan secara lengkap, sebenarnya setelah buy kan dapat di database-nya. Kan orang awam tidak bisa tiba-tiba beli juga, misalkan di marketplace, tanpa memasukkan nama dan email. Nah, berarti ada hal yang dipotong di situ. Yang dipotong adalah database-nya diambil oleh marketplace, bukan dikasih ke Anda. Nah, maka saya ngajarin di sini flow lengkapnya, yaitu dari traffic, dibawa ke landing page, transaksi terjadi di situ, kemudian Anda dapat di database-nya, Anda follow up database-nya, kemudian Anda jualan lagi. Itu lengkapnya seperti itu. Atau dibalik, ini strategi, ini customer journey. Dari traffic, masuk ke sebuah landing page, diambil database-nya dulu, kalau memang tidak bisa dijualin hard sell, diedukasi dulu, baru jualan. Bebas, itu salah satu itu bebas, terserah Anda mau pakai yang mana. Ada yang bisa di hard sell, ada yang nggak bisa di hard sell, terserah Anda. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini nih, Google Ads, SEO, dan PPC, itu adalah traffic. Jadi saya sendiri tetap pakai itu. Oke, tetap pakai itu. Nah, kemudian landing page, Anda bisa pakai namanya Tribelio page. Kemudian setelah masuk Tribelio page, Anda dapetin nama dan email tadi. Ya, terserah mau jualan dulu baru dapetin nama dan email, atau dapetin nama dan email baru jualan, terserah. Habis itu Anda bisa email atau broadcast pakai Tribelio email marketing. Kalau perlu komunitas, di belakang ada biasanya pakai apa? Facebook group, Telegram group, WA group. Ada Tribelio Tribe namanya. Jadi ada lagi. So, kerangkanya sudah lengkap, teman-teman. Tinggal Anda mau pakai yang mana, tinggal Anda seberapa jago ngelakuin ini semuanya. Nah, kenapa saya lebih suka tertarik dengan list building? Karena nggak ada yang ngajarin juga kan list building kan. Dan buat saya itu enak, set and forget sebenarnya. Jadi email marketingnya di set, semua otomatis jalan semua, udah jalan sendiri gitu. Saya pakai kok Google Ads, Facebook Ads, PPC, semuanya saya pakai kok, nggak ada masalah. Karena itu traffic, itu dua hal yang berbeda. Saya pakai, cuma saya nggak ngajar, itu aja. Ya, jadi kerangkanya adalah traffic dulu, kemudian landing page, kemudian list building, kemudian baru community. So, semuanya dipakai. Jadi bukan paling tertarik atau apapun, saya pakai semuanya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, katanya kalau mau sukses di dunia digital tinggal model what works. Itu bener nggak kok? Jadi tiru yang sudah bekerja. Jawaban saya bener banget. Karena ngapain Anda mikirin hal baru, Anda menciptakan hal baru. Niru aja belum tentu bisa, disuruh nyiptain hal baru. Bubar gitu kan. Jadi buat saya adalah tiru yang sudah berhasil. Apa yang mereka lakukan? Funnel apa yang mereka lakukan? Ketika saya membuat Trap Hackers, sebenarnya saya terinspirasi ketika Russell membuat Funnel Hackers. Russell tidak pernah bercerita asal mula dari funnel hackers itu apa sebenarnya. Tetapi saya memahami karena saya paham NLP, saya tahu how to model people. Saya tahu bagaimana memodel pikiran orang. Oke. Saya tahu kenapa Russell membuat bukunya seperti itu, ada expert secret dan sebagainya. I know the reason, the logic di kepala dia itu tahu. Jadi untuk memodel, Anda butuh memahami logic di belakangnya. Nah, sekarang gini, kenapa dia menyebutnya funnel hackers? Karena waktu dia memiliki software namanya ClickFunnels, orang disuruh bikin funnel nggak bisa, ternyata. Bahkan orang Amerika pun disuruh bikin funnels, nggak bisa. Jadi problem kan? Maka approach yang dilakukan Russell adalah, ini yang membuat saya terinspirasi. Yang dilakukan dia adalah, oke, beli aja produk-produk di tempat lain, ClickBank dan sebagainya, di tempat-tempat seperti itu. Di situ funnelnya sudah jadi dan bagus-bagus dan menghasilkan jutaan dolar. Kenapa kamu nggak tiru aja itu? Tiru aja, beli semuanya, ditiru persis funnelnya exactly, pakai di produk Anda. Gitu caranya. Dari situ muncul istilah funnel hacker. Karena kita nge-hack funnel orang, kita pakai. Istilahnya cuma gitu, model what works, tiru yang udah jalan, sebenarnya sama. Nah, maka saya juga menggunakan yang sama kemarin itu, trap hackers. Gimana caranya bikin trap atau community.
Lihat aja di Facebook Group yang sudah jalan itu apa. Karena problem dengan Facebook Group adalah pemilik komunitas tidak memiliki akses database-nya. Jadi lakukan exactly yang sama, tapi bikinnya di Tribelio karena Anda punya akses database-nya. That's it. Sama persis daripada mikirin dari nol. Kalau saya punya properti, enaknya komunitasnya apa ya? Ya udah lihat aja di Facebook Group ada apa, bikin kayak gitu di Tribelio. Bayangin kalau di Facebook Group ada komunitas properti, membernya 80.000 gitu, 100.000. Sayang kan kalau nggak pegang database-nya. Padahal kalau misalkan itu dilakukan di Tribelio, Anda jadi pegang database-nya. Jadi lakukan exactly the same, except kecuali di Tribelio Anda akan mendapatkan database-nya. Gitu. Jadi itu yang disebut model what works. And itu crucial banget. Ya, jadi lakukan aja, nggak ada masalah. Oke? Yang terakhir, butuh mindset yang seperti apa sih kok kalau mau sukses di dunia digital? Prinsipnya TOTE. Saya sudah ngajarin berkali-kali namanya TOTE. Test, operate, test, exit. Istilahnya adalah semua harus dites gitu aja. Kalau ada yang nggak works, Anda tes, Anda tweak, Anda tes, Anda tweak, Anda tes. Itu mindsetnya kayak begitu. Kalau jualan nggak bisa, apa yang mau Anda ubah sekarang supaya bisa? Dites. Ingat kemarin Thomas Alva Edison ya? If I'm not mistaken ya? Yang bikin lampu ya, bener ya? Saya kok rada lupa. Yang menciptakan lampu tuh. Itu gagalnya berapa? 9.000 kali. Jadi berarti dia udah ngetes kegagalan 9.000 kali. Diutak-atik, utak-atik, sampai akhirnya jadi gitu ya. Bener kan ya? Saya rada lupa soalnya. Oke, tapi intinya adalah kayak begitu. Dites terus. Sama, Anda mau jualan nggak berhasil. Apa yang harus dites? Apakah marketnya diubah? Apakah story-nya diubah? Apakah hook-nya diubah? Apakah offer-nya diubah? Kan ada hook, story, offer ya. Apa yang harus diubah? Apakah penampilannya diubah? Apakah setting Anda diubah? Apakah lagunya harus diubah? Kalau kami di tempat saya dulu membuat video, apalagi ketika ngelakuin dropshipping, itu banyak yang dites tuh. Yang dilakukan TOTE, test, operate, test, exit tadi. Videonya, cut-nya diubah. Apakah, misalkan gini, Anda unboxing iPad. Apakah datang barangnya dalam bentuk box, terus dibuka, kemudian muncul iPad, terus dicoba? Atau di depan ditunjukin dulu iPad-nya, baru di-cut setelah sekitar 5 detik, di-cut, baru diulang dari awal, datang box-nya, kemudian baru dibongkar dulu dari box-nya, baru dibuka, baru dinyalain. Apa itu? Nah, itu dites. Kemudian speed lagunya dites. Apakah lagu yang beat-nya cepat, atau beat-nya yang slow, santai begitu? Yang ternyata meningkatkan konversi. Itu semua dites, teman-teman. Apakah harus ada teksnya, atau sebaiknya orang menjelaskan dan ngomong seperti ini? Wah, jadi kompleks ya. Maka Anda harus memahami semua kerangkanya, seperti yang saya bilang tadi. Supaya apa? Supaya Anda tahu mana yang harus dites. Variabelnya banyak yang harus dites. Bahkan videonya aja, kreatifnya aja, bukan sekedar ceritanya berbeda, tetapi potongan videonya dibalik aja, itu juga ngefek. Lagunya diganti, juga ngefek. Dikasih teks sama nggak dikasih teks, juga ngefek. Jadi pertanyaannya mana? Kalau ditanya sekarang, mana yang harus convert pakai teks, mana yang lebih convert pakai teks atau nggak pakai teks? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan produk unboxing atau apapun itu, apakah cukup visual aja? Ya, jadi, there is the mindset of digital marketing. Anda harus tes. Yang kedua, digital sama enggak, itu istilahnya adalah digital marketing itu adalah Anda mendesain customer journey. Ketika di offline, Anda sudah tahu customer journey. Anda udah tahu lah buka toko ya orang datang ke mall, mampir ke toko Anda, belanja alurnya. Habis itu setelah muter-muter lihat produk, ambil, pegang ke kasir. Kemudian kalau di kasir ada upsell lah, ada baterai, ada permen, ada apa gitu kan. Biasa di kasir, transaksi selesai, and bye-bye. So that is the flow dari, atau customer journey dari offline. Nah pertanyaannya adalah, online Anda desainnya kayak apa nih? Itu mindsetnya. Jadi bukan tentang Facebook Ads, bukan tentang landing page, bukan tentang copywriting, tetapi semua itu diintegrasikan menjadi sebuah satu kesatuan, membangun sebuah customer journey namanya. Jadi orang harus tahu produk Anda dari mana. Apakah dari Google, apakah dari Facebook, apakah dari Instagram, apakah dari TikTok. Baru tahu. Setelah tahu, mereka harus ngeklik di sebelah mana. Setelah ngeklik, buka apa. Artikel apa yang harus saya tunjukkan. Video apa yang harus saya tampilkan. Sehingga mereka jadi yakin dan membeli produk saya. Setelah membeli, apa yang harus mereka lakukan? Apakah harus masukkan nama, email, dan nomor WA? Ataukah dihubungi lewat WA? Atau ada shopping cart-nya? Atau langsung transaksi? Setelah transaksi, what happen next? Apakah Anda akan mengirimkan email? Terima kasih sudah membeli. Silakan ditunggu produk Anda. Atau habis itu Anda ngasih tutorial cara penggunaan produk Anda. Habis itu apakah Anda akan mengajarin mereka untuk di-upsell misalnya? Nah, setelah di-upsell, ketika mereka ada pertanyaan, mereka harus atau boleh bertanya lewat mana? Ataukah DM lewat Instagram?
Atau kemana? Ataukah Anda punya komunitasnya di mana mereka bisa bergabung dan akhirnya bertanya-tanya di situ dan bahkan berkontribusi di situ kalau mereka sudah berhasil. Itu semua adalah customer journey, kayak kayak Lego, teman-teman, kayak Lego dipasang gitu. Trafficnya dari mana, funnelnya dari mana, artikelnya dari mana, false belief-nya gimana, follow up-nya gimana, itu semua. Nah, berarti mindset-nya adalah kalau Anda tidak memahami puzzle pieces-nya, ya nggak bakal jadi kan. Kalau Anda tidak pernah tahu ada telur, tepung, terigu, kemudian ragi, dan sebagainya, Anda nggak bakal bisa bikin roti. Kalau Anda cuma tahu telur doang, jadinya cuma telur rebus. Tapi kalau Anda tahu semuanya, ada tepung, ada ragi, ada yang lain-lain, maka Anda bisa membuat roti, misalkan. Pastry, misalkan. Whatever sih. Kayak gitu. Maka, digital marketing akan works kalau Anda memahami puzzle pieces-nya, Anda mencoba-coba pakai Tote untuk mencoba-coba mana yang menjadi customer journey the best buat audiens Anda. That is the mindset of digital marketing. Alright, so hopefully mencerahkan buat teman-teman sekalian semua di sini. Good luck buat journey Anda. Anda bisa gabung di tribe saya, jointribehackers.com, jointribehacker.com, untuk kita berdiskusi di situ untuk membangun customer journey Anda seperti apa. Alright, thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.